Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menikmati pagi kita, mengawali pagi kita bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun dengan segala keterbatasan, kita bisa menjadikan rumah kita menjadi mezbah untuk menyembah Tuhan. Bersyukur sampai saat ini kita diberikan kesehatan, diberkati, diberikan kekuatan, perlindungan oleh Tuhan. Sebuah pujian yang luar biasa. Tuhan yang memimpin aku. Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu memberkati kita. Pujian ini yang akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan yang memimpin aku. Kita akan pujikan bersama-sama. Jika ada di rumah, silahkan Anda memuji Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga. Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Ayat-ayat dipanjatkan dan dahagaku hilang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, dibawanya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Mari kita akan bersama-sama berdoa pada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi ini kami datang kepada Tuhan, menjadikan rumah kami menjadi mezbah Tuhan, tempat kami untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terimalah kami semua Tuhan, seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, saat kami menyatukan hati datang kepada Tuhan. Terimalah kami Tuhan sebagaimana adanya kami. Tahirkanlah kami Tuhan saat kami berdosa kepada Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Terimalah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan datang di tengah-tengah kami, melingkupi kami, datang di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan diri kami kepada Tuhan.
hidup kami kepada Tuhan, ibadah kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Pendeta Adi sering mengingatkan kepada kita, selain menjaga imun, juga perlu kita harus menjaga iman. Iman kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, iman yang tak terberi. Kita akan memujikan pujian ini, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Iman yang tak terberi. Iman yang tak terberi. Iman yang tak terberi, ya domba Kalvari, ku rindukan. Inilah doaku, ampuni dosaku, jadikan hamba-Mu penuh iman. Kiranya rahmat-Mu turun di hatiku yang berduka, jadikan kasih-Mu yang suci dan sungguh tumbuh dalam kalbu senantiasa. Dalam kesusahan ataupun cobaan, bimbing aku, hilangkan yang gelap hingga sedih lenyap. Ku hidup tetap di dalam-Mu. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, sebuah pujian yang luar biasa. Ku percaya pada Yesus. Pujian ini akan mempersiapkan hati kita menerima taburan firman Tuhan. Ku percaya padamu Tuhan, iman sungguh Allah. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, tidak mulia imanku, oh tambahkan. Ku percaya pada Yesus, darahnya dikorbankan. Hanya karena iman saja hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, tidak mulia imanku, oh tambahkan. Ku percaya pada Yesus, rela sangka diriku. Oleh Yesus diberi damai, bahagia hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, tidak mulia imanku, oh tambahkan. Sebelum kita boleh mendengar firman Tuhan, mari kita boleh bersehati untuk kita boleh berdoa mempersiapkan hati kita sekalian. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan, bila sungguh Engkau yang boleh berkarya dalam setiap hati kami, membukakan untuk kami boleh semakin dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri tema kita di bulan ini, kita mengakhiri tema besar kita di bulan Mei tentang karya Kristus bagi umatnya. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana sukacita dalam kehidupan kita oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kehidupan saudara dan saya. Dan minggu ini kita akan belajar tentang iman yang semakin diteguhkan. Dari mulanya bagaimana Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada orang-orang percaya bahwa kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan yang sangat dekat dengan begitu banyak tantangan. Dari mulanya Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah gambaran, bukan sesuatu yang mudah untuk hidup menjadi orang Kristen. Bukan sesuatu yang mudah untuk hidup menjadi orang yang percaya kepadanya. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 bagian A, bagaimana Tuhan Yesus berfirman, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 bagian A mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Dalam bagian ini bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan, ingin memberitahukan dengan jelas kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Untuk orang-orang yang menaruh iman dan percaya kepadanya. Bukan sesuatu yang mudah. Dan Tuhan Yesus ingin mengungkapkan bahwa kekristenan adalah kehidupan yang sangat dekat dengan kemungkinan-kemungkinan untuk mengalami begitu banyak tantangan di dalam kehidupannya. Lalu apakah kemudian dalam kehidupan saudara dan saya? Dalam kehidupan kita menjadi lemah. Apakah kemudian dalam kehidupan saudara dan saya akan menjadi takut dalam kehidupan kita? Karena dari mulanya Tuhan Yesus telah memberitahukan melalui firman-Nya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Para murid ketika kembali ke Yerusalem sangat memungkinkan dalam kehidupan mereka untuk mereka kembali berhadapan dengan begitu banyak resiko, untuk mereka mengalami banyak tantangan dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk mereka kembali ke Yerusalem, bagaimana mereka melakukan? Bagi mereka hal itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Tantangan, rintangan, bahkan kemungkinan-kemungkinan mengalami aniaya pun bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Oleh karena mereka percaya, oleh karena mereka yakin bahwa kuasa Tuhan melampaui kuasa manapun. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah memberkati mereka, bahwa Tuhan Yesus yang telah mengangkat tangannya memberkati mereka. Bahkan ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, mereka menjadi sangat percaya, mereka menjadi sangat yakin dalam kehidupan mereka. Sehingga kemungkinan-kemungkinan tantangan dalam kehidupan mereka yang akan mereka alami ketika mereka kembali ke Yerusalem bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kehidupan mereka. Mereka taat, mereka setia, mereka tunduk terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana iman yang semakin diteguhkan di dalam kehidupan kita.
Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Apa yang para murid lakukan saat mereka menantikan kuasa Tuhan dinyatakan. Saat mereka kembali ke Yerusalem, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Di dalam Lukas pasal yang ke-24, Lukas 24 ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat yang ke-53, firman Tuhan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-53 jelas mengungkapkan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat yang ke-53 bagian A mengatakan mereka senantiasa berada di bait Allah. Mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang sering kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berkeliling mengajar di rumah-rumah ibadah, ketika Yesus berkeliling memberitakan kabar baik, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka kembali, Alkitab menuliskan dalam ayat yang ke-53 bagian A, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Kesadaran untuk mereka saling membangun dalam kehidupan mereka, untuk mereka saling menumbuhkan iman dalam kehidupan mereka, untuk mereka membangun persekutuan di dalam kehidupan mereka, untuk mereka menceritakan apa yang mereka lihat, untuk mereka menceritakan apa yang mereka saksikan, untuk mereka menceritakan apa yang telah dia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana ketika dia berada di bait Allah, bahwa mereka rindu supaya mereka mengalami pertumbuhan dalam kerohanian mereka, dalam iman mereka, dalam percaya mereka, sekaligus mereka memberitakan tentang Kristus kepada banyak orang. Bagaimana kehidupan iman saudara dan saya? Apa yang telah, sedang, dan akan saudara dan saya kerjakan untuk menumbuhkan iman dalam kehidupan saudara dan saya? Murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana ketika mereka kembali ke Yerusalem, Alkitab mencatat mereka senantiasa berada di bait Allah untuk mereka menantikan kuasa yang akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Apa yang sedang saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan kita untuk menumbuhkan iman dalam kehidupan saudara dan saya, supaya iman dalam kehidupan saudara dan saya mengalami pertumbuhan yang luar biasa, supaya iman dalam kehidupan saudara dan saya akan tetap menjadi iman yang teguh, akan tetap menjadi iman yang kokoh dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak sedikit dari kita membiarkan waktu kita berlalu begitu saja. Saat semuanya nyaman, saat semuanya baik-baik saja, saat pekerjaan kita baik, saat karir kita menanjak begitu luar biasa, saat impian-impian kita mulai tercapai,
Kadang kita lalai untuk kita membangun iman dalam kehidupan kita. Kadang kita terbuai oleh kenyamanan. Kadang kita terbuai oleh kemapanan. Sehingga terkadang kita lupa untuk kita membangun keimanan dalam kehidupan kita. Kadang kita lalai untuk kita membangun ketaatan, kesetiaan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kalaupun dalam beberapa bulan ini kita harus beribadah dari rumah, bukan kemudian dalam kehidupan kita melalaikan apa yang seharusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita merenungkan kebenaran firman-Nya, untuk kita membangun persekutuan di dalam kehidupan keluarga kita. Percayalah bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, bahwa Tuhan sedang merindukan setiap keluarga, setiap kehidupan keluarga mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Inilah kesempatan bagi setiap kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, untuk kita membangun persekutuan yang erat dalam kehidupan keluarga kita, untuk kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk kita boleh saling bergenggaman satu dengan yang lain, bergandengan satu dengan yang lain dalam kehidupan keluarga kita, bersehati, berserah, membangun persekutuan dalam kehidupan keluarga kita. Jikalau mungkin selama ini terlalu sulit untuk kita memiliki waktu bersama dengan keluarga kita, ambillah sisi positif dari wabah yang sedang terjadi. Ketika saudara dan saya harus berada di rumah, kesempatan untuk kita mendekatkan satu dengan yang lain dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, bagaimana murid-murid mereka senantiasa berada di bait Allah. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-53 bagian B dikatakan, dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di bait Allah. Kemudian ayat selanjutnya mempertegas, dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah tidak berhenti kepada sebuah ucapan. Memuliakan Allah tidak berhenti kepada sebuah pengakuan, tetapi memuliakan Allah harus nyata dalam sebuah tindakan di dalam kehidupan kita sekalian. Mohon maaf, sering kita mendengar beri kemuliaan untuk Tuhan, kemudian semua bertepuk tangan. Kemudian sering kita mengatakan untuk menghormati firman Tuhan, mari kita baca Alkitab sambil berdiri. Ada begitu banyak hal yang seolah-olah kita anggap mudah untuk kita lakukan. Apakah sulit ketika kita mengatakan beri kemuliaan untuk Tuhan, kemudian semua bertepuk tangan? Tidak terlalu sulit. Ketika saya mengajak saudara mari untuk menghormati firman Tuhan, kita membaca sambil berdiri, apakah sulit? Tidak. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan bukan itu. Memuliakan Tuhan harus nyata di dalam kehidupan kita. Memuliakan Tuhan adalah sesuatu yang harus nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20.
1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Amsal mengatakan muliakan Allah dengan segala hasil pertamamu. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Rasul Paulus mengungkapkan, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kehidupan kita, pikiran kita, tindakan kita, segalanya adalah bentuk untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya tentang menghargai, menghormati Tuhan dengan membaca firman Tuhan sambil berdiri. Tidak semudah itu praktek di dalam memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan saudara, kehidupan saya. Apakah tutur kata kita, tutur kata yang membangun orang lain? Apakah tutur kata kita, tutur kata yang menghujat orang lain? Ini tantangan dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah seluruh kehidupan kita menjadi bagian untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Dan yang murid-murid lakukan dalam kehidupan mereka adalah bagaimana mereka memuliakan Tuhan melalui tindakan dalam kehidupan mereka. Mereka menyatakan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan mereka. Sekalipun mereka dahulu pernah menyangkal Allah, ketika mereka dalam ketidakpercayaan kepada Allah pada waktu itu, tetapi perjumpaannya kembali dengan Allah di dalam Kristus Yesus telah memperbaharui kehidupan mereka. Lukas pasal 24 ayat yang ke-53. Bagaimana iman mereka semakin bertumbuh oleh karena mereka senantiasa berada di bait Allah. Kemudian mereka senantiasa memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Dan tanggung jawab dalam hidup saudara dan saya, bagaimana kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tutur kata kita, pikiran kita, apa yang kita kerjakan, janganlah menjadi sesuatu yang membuat nama Tuhan dipermalukan. Jangan biarkan nama Tuhan justru dihujat oleh karena apa yang saudara dan saya lakukan. Iman murid-murid Yesus, mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Hal yang sama yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya senantiasa memiliki ibadah yang benar, penyembahan yang benar kepada Allah. Ketika kehidupan saudara dan saya, kehidupan yang memuliakan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara dan saya tidak akan memiliki iman yang semakin bertumbuh ketika saudara dan saya tidak melekat kepada Dia. Iman saudara dan saya akan mati
ketika saudara dan saya tidak melekat erat kepada Dia yang adalah sumber hidup dan kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah merasa cukup dengan hanya mengatakan aku beriman. Iman harus diwujud nyatakan dalam seluruh sisi kehidupan kita. Pikiran kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita akan mencerminkan sungguhkah saudara dan saya memiliki iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri tema kita di bulan Mei ini, karya Kristus bagi umatnya. Bagaimana saudara dan saya telah belajar tentang kesetiaan Kristus, tentang misi Kristus, tentang berkat yang Kristus nyatakan. Bagaimana Yesus yang telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kehidupan saudara dan saya. Kepastian jaminan ini yang memberikan sukacita bagi kehidupan saudara dan saya. Dan bagaimana semuanya itu akan menumbuhkan iman dalam kehidupan kita kepada Dia. Ketika saudara dan saya rindu untuk iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, melekatlah kepada Dia, mendekatlah kepada Dia, hiduplah di dalam Dia. Dan saudara dan saya akan sungguh-sungguh merasakan bagaimana karya Kristus bagi kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Bila setiap kehidupan kami boleh senantiasa diingatkan akan karya-Mu bagi kehidupan kami, apa yang telah, sedang, dan akan Engkau kerjakan bagi kehidupan kami sekalian. Untuk kami boleh sungguh-sungguh menaruh iman dan percaya kepadamu. Untuk iman kami tidak akan digoyahkan oleh apapun. Oleh karena iman inilah yang akan membawa kehidupan kami kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan surgawi. Jemaat Tuhan, percayalah, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan semua akan digenapkan, dan Dia telah menggenapi semuanya itu. Tumbuhkanlah iman dan percaya kehidupan saudara dan saya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang kokoh, maka saudara dan saya akan sungguh-sungguh merasakan karya Kristus bagi kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Maha besar.
hari Minggu. Selamat berbahagia bersama-sama dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati.